Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BNC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah Sobat, untuk episode kita kali ini saya ingin kembali mengajak Sobat semuanya untuk belajar tentang salah satu dari dapur pusaka tombak, Sobat. Kalau untuk di episode yang lalu mungkin kita sudah belajar bersama-sama tentang salah satu dapur langka, yaitu dapur tombak telorong yang ada di belakang saya ini. Nah, di video kita kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengulas bersama tentang salah satu dari dapur tombak yang konon bisa dipakai untuk sarana pindik. Seperti apa sih dapurnya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Oke, sobat semuanya, mungkin memang kebanyakan dari video-video saya itu adalah mengulas atau mereview dari pusaka dengan dapur keris gitu. Ya memang untuk saat ini saya masih fokus untuk di keris-keris saja gitu. Nah, kapan hari itu ada yang request gitu, Mas Tony, sekali-kali untuk mereview dari pusaka tombak dong katanya gitu. Oke lah, kita akan mereview, dan waktu itu kalau nggak salah sudah saya respon. Saya waktu itu mereview pertama kali adalah dapurnya tombak Korowelang. Tombak Korowelang, lalu saya lanjutkan lagi dengan tombak Pataka, lalu juga tombak yang ini yang ada di belakang saya ini, tombak Telorong. Nah, untuk di episode kita saat ini sobat, yang akan kita review adalah dapur tombak ini. Kira-kira ini apa ya dapurnya gitu. Tadi saya sudah bilang bahwasanya untuk di dapur tombak ini bisa dipakai untuk sarana tindik. Di dalam pengetahuan Tosana Aji saya seperti itu sobat. Nah, ini adalah dapur tombak kuntul ngelangak. Coba kita akan melihat bersama-sama ini. Coba kalian amati. Ini adalah salah satu dari jenis tombak yang bisa dikatakan cukup langka sobat. Nah, ini sangat langka sekali, dan ini kapan hari sudah saya warangkan. Jadi ini sudah diwarangi, dan untuk di ini sudah saya belikan untuk di tunjungnya atau landaiannya gitu. Landaiannya, dan untuk ditutupnya ini memang tutup bawaannya. Jadi waktu itu saya mendapatkan pusaka ini sobat dari salah seorang rekan Tosana Aji saya dari Kediri. Nah, itu adalah teman baik saya gitu. Saya mendapatkannya ini, lalu sama tutupnya. Nah, tutupnya ini pun juga bagus loh ini sobat. Dan pusaka ini. Nah, kapan hari itu sebenarnya saya memang kepingin banget gitu loh. Saya kepingin mendapatkan salah satu dari tombak, yaitu tombak kuntul ngelangak. Sebenarnya dulu saya pernah punya gitu loh, hanya saja sudah termahar. Dan kemarin saya pengen mencari lagi. Sebenarnya yang saya cari adalah dua tombak, yaitu kuntul ngelangak dan juga banyak anggrem. Tapi untuk yang banyak anggrem ini sangat sulit juga ini sobat. Sangat sulit, sama-sama sulitnya dengan tombak kuntul ngelangak. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian melihat di sini, untuk di pamornya, dia pamornya pamor pusar sobat. Nah, pamor pusar atau pamor kul buntet. Dan untuk di bagian atas, nah, bagian atas ini dipenuhi dengan pamor pedaringan kebak. Nah, dan untuk di landaiannya pun juga sangat bagus sekali, sangat serasi. Saya suka dengan jenis landaian yang seperti ini. Kalau dulu di rumah saya itu landaiannya tinggi-tinggi sobat. Landaiannya sekitar berapa ya? 1 meter 1,20 meter kalau nggak salah. Itu kalau untuk saat ini kok saya kurang begitu bisa dikatakan kok kurang gitu loh. Akhirnya terus semua koleksi-koleksi tombak saya rencananya mau tak pakaikan untuk landaiannya segini saja. Ini panjangnya adalah 50 cm. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, pusaka tombak kuntul ngelangak sobat. Nah, kebalik ini. Nah, seperti ini. Nah, sangat serasi sekali kalau panjenengan lihat. Nah, sangat menyenangkan sekali punya tombak yang bagus dan juga bersih seperti ini sobat. Apabila ini sobat semuanya di rumah ini punya gitu loh, punya pusaka entah itu tombak ataupun keris, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan harusnya dirawat. Nah, gitu. Agar apa? Agar tidak kotor dan agar tidak timbul
berkaratnya gitu. Apabila sudah berkarat ini bagaimana Mas Tony? Ya silakan kalian warangi, silakan kalian bersihkan, bisa dibersihkan sendiri, bisa dibersihkan ke tukang warang. Itu seperti itu sobat. Marilah kita bersama-sama gitu, ikut andil, bersama-sama ikut andil untuk menjaga dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara. Habis ini akan saya balik untuk kameranya sobat, biar kalian bisa menikmati keindahan dari bilahnya seperti apa dan juga keindahan dari sandangannya. Sekaligus nanti kita akan mengulas bersama-sama tentang filosofi apa yang terkandung dalam tombak dapur Kuntul Ngelanga ini. Oke sobat BMC, sebelum saya ajak kalian untuk belajar bersama-sama, sebelum kita mengulas bersama tentang arti dari Kuntul Ngelanga itu apa, saya ajak kalian untuk melihat dulu ini sandangannya, keindahan dari sandangannya ini sobat. Nah, untuk ditutupnya ini adalah tutup gawannya sobat. Ini tutup gawannya, memang seperti ini. Saya memang melihatnya waktu itu, ini sebenarnya bagus banget ini untuk ditutupnya. Hanya saja waktu itu masih dalam keadaan kotor sobat, apa ya, lusuh gitu loh. Nah ini setelah diservis oleh tukang warangka saya sobat, jadinya seperti ini. Ini kalau nggak salah kayu apa ya, bisa kayu tayuman ini kalau nggak salah ini. Nah, dan untuk di bagian landaiannya pun juga sudah bagus. Nah seperti ini sobat. Kalau kita memiliki koleksi bersih dan juga bisa dikatakan terawat, itu akan menjadi sebuah nilai plus tersendiri sobat. Jadi kalau kita memegang ataupun juga memandang sesuatu yang bersih lalu juga terawat, itu akan menimbulkan rasa suka, akan menimbulkan rasa bangga. Nah seperti itu. Coba kita akan melihat wujud dari bilahnya ini sobat. Nah ini adalah tombak dapur Kuntul Ngelanga. Nah Kuntul Ngelanga ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya, teman baik saya dari daerah Kediri. Nah ini coba panjenengan lihat untuk di pamornya ini, pamor pusernya atau pamor kul buntut ini sobat. Dan ini bolak-balik. Nah seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali. Oke, saya akan mulai sobat untuk membacakan sedikit filosofi dari tombak Kuntul Ngelanga itu apa. Jadi bahwasanya dalam arti bahasa sobat, kuntul itu adalah hewan berkaki, berleher dan berparuh panjang. Itu biasanya banyak kita jumpai di persawahan sobat. Dan burung ini sejak lama menjadi sahabat petani karena serangga hingga tikus menjadi makanannya. Dan ngelanga ini berarti mendongakkan kepala ke atas. Nah ini diibaratkan sebagai kepalanya kuntul, dia mendongakkan kepalanya ke atas. Nah seperti ini. Tombak dengan dapur seperti ini biasanya bukan dipakai untuk perang. Nah tombak seperti ini bukan dipakai untuk perang, melainkan diambil sisi esoterinya saja sebagai pusaka tayuhan atau dijadikan sifat kandel pribadi, dijadikan sebagai piandel. Itu seperti itu sobat. Sama halnya dengan tombak banyak anggrem, tombak Kuntul Ngelanga juga dipercaya sebagai salah satu tombak penjaga atau difungsikan sebagai tindih untuk menetralisir segala yang kurang baik atau kurang selaras dengan pemiliknya. Nah ini bisa dikatakan adalah pusaka penetralisir atau pusaka tindih kalau di dalam babakan dunia Tosan Aji sobat. Nah, sama halnya dengan banyak anggrem atau tombak banyak anggrem yang difungsikan, dia tidak fungsinya bukan untuk berperang, tapi sebagai sifat kandel atau piandel. Nah, lanjut lagi sobat untuk di pamornya. Nah, kalau untuk di sini saya melihatnya ini adalah pamornya Pedaringan Kebak sobat. Nah, Pedaringan Kebak ini memiliki arti wadah atau tempat beras yang terisi penuh, perlambang kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris sobat, ini makna filosofi tersebut membuat pemilik pusaka dengan pamor Pedaringan Kebak akan senantiasa dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera dan berkecukupan atas karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi intinya pemilik dari pusaka ini konon dalam memesannya itu inginnya adalah sebuah
penjagaan, perlindungan. Perlindungan dari siapa? Bukan dari semata-mata dari ini fisik dari pusakanya, tapi lebih kepada penjagaan dari yang maha kuasa, dan ini adalah sebagai sebuah sarananya saja sobat. Jadi jangan salah kaprah di dalam menyikapi sebuah pusaka atau tosan aji. Lalu kita lanjutkan lagi sobat untuk di bagian pamor ini. Nah, ini adalah pamor puser. Nah, pamor puser atau pamor kul buntet berasal dari kata kul berarti keong, semacam kayak keong itu, dan juga buntet ini berarti buntu. Memiliki bentuk pusaran hanya satu dan alur pamor melingkar. Nah, pusarannya cuma satu dan alurnya melingkar. Tuahnya ini hampir sama dengan batu lapak, tetapi kul buntet punya nilai rejeki. Selain menghindarkan bahaya, juga melindungi dari usaha penipuan. Umumnya pamor ini baik buat semua orang. Nah, seperti itu sobat. Sangat luar biasa sekali dan sangat indah banget. Karena dalam keadaan sudah bersih ini sobat. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama tentang salah satu dari dapur yang cukup langka, yaitu dapur kuntul ngelangak. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula di dalam belajar babakan tosan aji. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, lalu melestarikan tosan aji Nusantara. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.